Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah hari ini dalam keadaan baik dan sehat? Alhamdulillah, semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan materi sebelumnya, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai materi, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Berdoa, kita mulai. Pada pagi hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.3, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Terus 3.4, menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminasi fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengaruh koefisien X kuadrat pada fungsi fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Kemudian mengidentifikasi sumbu simetri dan grafik fungsi kuadrat fx dengan memperhatikan koefisien X kuadrat dan X. 3.4.3 menjelaskan hubungan antara diskriminasi dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. (4.3) Menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik dengan indikator pencapaian kompetensi. 4.3.1 menentukan masalah kontekstual dan berbentuk persamaan kuadrat. 4.3.2 menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncaknya, titik potong, sumbu simetri, dan beberapa titik pada fungsi kuadrat. 4.4 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat dengan indikator pencapaian kompetensi. Menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi, menyelesaikan masalah kontekstual dengan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pagi ini yaitu peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Peserta didik mampu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Kemudian peserta didik mampu menentukan fungsi kuadrat jika sudah diketahui grafiknya, jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Peserta didik mampu menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, titik potong, sumbu simetri atau beberapa titik pada titik persamaan kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Lanjut dari sebelumnya, peserta didik mampu menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kontekstual dan dikerjakan secara teliti. Grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah belajar dengan yang namanya persamaan kuadrat. Kita ingat-ingat lagi, apa itu yang dinamakan dengan persamaan kuadrat? Ya, suatu persamaan dengan variabel pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Dan ditandai dengan tanda sama dengan 0.
pada persamaan kuadrat kemarin kita sudah mencari faktornya, yaitu atau nilai dari X-nya dengan berbagai cara. Yang pertama, cara memfaktorkan, kemudian cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan ke cara ABC. Kalau kita sudah paham itu mencari faktornya, nanti untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita akan mudah karena sudah diketahui kamu bisa mencari faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, sekarang kalau yang namanya fungsi kuadrat, bisa jadi dengan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau jika fx sama dengan y, maka kita ubah fungsinya menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat tersebut nanti jika digambar akan menyerupai parabola, sehingga dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Contoh gambar fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat digambarkan di dalam koordinat kartesius dengan diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat yang tadi grafiknya. Sumbu X adalah domain itu berarti nanti nilai X-nya, dan sumbu Y adalah kodomain, ya, atau daerah sekawan, sedangkan domain itu daerah asalnya. Grafik dari fungsi kuadrat tersebut nanti akan berbentuk seperti apa? Parabola, sehingga sering disebut sebagai grafik parabola. Coba kita perhatikan, grafik dapat diubah dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut akan menjadi koordinat dari yang sudah dilewati suatu grafik. Seperti contoh, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Kalau kita mau menggambarkan grafiknya, coba kita ambil x-nya itu mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita ambil itu. Kemudian untuk mencari tadi di persamaan fungsi fx itu kan sama dengan y. Nah, nilai fx sama dengan y. Kalau x-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti kita masukkan di fungsinya ya. Negatif 2 kuadrat min 2 dikali min 2 min 3. Nah, nanti nilainya kan sama dengan 5. Berarti koordinat kartesiusnya negatif 2,5. Kalau x-nya kita masukkan negatif 1, maka y-nya akan ketemu 0. Kalau x-nya kita ganti 0, maka y-nya akan ketemu negatif 4. Kalau x-nya kita pakai 2, maka y-nya akan ketemu negatif 3. Dan seterusnya, sehingga kalau kita titik-titik tadi kita hubungkan dengan garis, maka akan membentuk suatu parabola, dan itu merupakan gambar dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Pengaruh nilai A pada fungsi kuadrat. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Diingat, A adalah koefisien X kuadrat, yaitu angka di depannya X kuadrat. Jika A bernilai positif, maka grafiknya akan membuka ke atas. Dan jika sebaliknya A-nya negatif, maka grafik fungsinya akan terbuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya akan lebih kurus. Dan jika nilai A semakin kecil, maka bisa dibalik,
grafiknya nanti akan semakin menggemuk. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Coba kalian amati gambar yang ada di situ. Nah, coba kalau A-nya lebih kecil bagaimana? Kalau A-nya lebih besar bagaimana? Kemudian pengaruh nilai B pada fungsi kuadrat. Nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Jika A lebih besar dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak minimum. Jika A lebih kecil dari 0, grafiknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum. Pengaruh nilai C pada grafik fungsi kuadrat. Jika C lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C lebih kecil dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Pengaruh nilai D atau diskriminan pada grafik fungsi kuadrat. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Nilai X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus kuadratis berikut. Jika mencari X1 dan X2 seperti kemarin sama dengan mencari nilai nilai X-nya sama dengan min B plus minus akar D per 2A. D itu B kuadrat min 4AC. Perhatikan gambar parabolanya, kalian bedakan. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Dan D-nya lebih besar dari 0, maka dia akan memotong di dua titik, X1 dan X2. Jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah dan memotong di dua titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafik atau parabolanya hanya menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu min B per 2A, 0. Kalian perhatikan gambarnya, silahkan diamati. Di situ A lebih besar dari 0, D sama dengan 0, maka parabolanya hanya menyinggung di satu titik saja. Jika D lebih kecil dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Coba kalian perhatikan. Itu kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan lebih ke atas atau lebih ke bawah, tidak menyinggung sama sekali di sumbu X. Sumbu simetri, nilai optimum dan sketsa grafik fungsi kuadrat.
Apa rumus untuk mendapatkan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c? Ya, kita simpulkan rumusnya. Kalau sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Dengan a tadi koefisien x kuadrat, b merupakan koefisien x, dan C merupakan konstanta. Jadi kalian harus paham dulu berapa nilai A, B, C-nya kalau ada suatu fungsi kuadrat. Dengan nilai optimumnya adalah F dalam kurung min B per 2A sama dengan min B per min 4A tambah C, atau min B per atau D per min 4A min B kuadrat min 4AC per 4A, sehingga titik optimumnya tadi atau titik baliknya sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Contoh, diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1. Tentukan bentuk bentuk grafik fungsi kuadrat tersebut. Yang B, sumbu simetri, nilai optimum dan titik optimumnya. Kita jawab f(x) sama dengan min 8x kuadrat min 16x min 1 jika A sama dengan negatif 8, B sama dengan negatif 16, dan C-nya negatif 1. Karena A atau koefisien X kuadratnya itu lebih kecil dari 0, berarti grafik fungsi kuadrat tadi akan berbentuk parabola yang menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Yang B, untuk mencari sumbu simetri tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. B-nya tadi kan negatif 16, A-nya negatif 8. Maka min 16 per 2 kali negatif 18. Kan 16 per min negatif 16. Maka X sama dengan negatif 1. Nilai optimumnya B negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan nilai A-nya tadi negatif 8, B-nya diganti dengan negatif 16, dan C-nya adalah negatif 1. Maka nilai optimumnya kalau kita hitung sama dengan 7. Nilai optimum ini merupakan nilai maksimum karena grafik fungsi kuadratnya akan menghadap ke bawah. Maka titik optimumnya adalah negatif, koordinat titik optimumnya negatif 1,7. Contoh 2. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3. Tentukan bentuk grafik fungsi kuadrat. B, sumbu simetri, nilai optimum dan titik optimumnya. Kita jawab, jika f(x) sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 3, maka kita tentukan dulu A, B, C-nya dulu. A sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 3. Karena A-nya lebih besar dari 0, berarti grafik fungsi kuadrat tersebut berbentuk parabola yang menghadap ke atas atau terbuka ke atas. B, sumbu simetrinya sama dengan X sama dengan min B per 2A. Sama dengan min 8 per 2 kali 4 sama dengan 1. Nilai optimumnya kita masukkan di D per min 4A. Atau B kuadrat min 4AC per 4A. Min kali min 8 kuadrat min 4 kali 4 kali 3 per 4 kali 4, maka nilainya jika dihitung akan ketemu negatif 1.
Nilai optimum ini merupakan nilai minimum karena grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas. Maka titik optimumnya adalah 1, -1. Untuk soal, setelah kalian mempelajari materi di atas dan kedua contoh tersebut, apakah kamu sudah memahami cara menentukan sumbu simetri, nilai optimum dan titik optimumnya? Coba kamu masih perlu banyak berlatih agar dapat memahami materi ini. Coba dikerjakan soal latihan berikut ini. Di sini disajikan tabel fungsi kuadrat, kalian terisi tabelnya tersebut di buku, kemudian dihitung nilai sumbu simetrinya, nilai optimum dan titik optimumnya. Kalau kalian sudah mempelajari ini, kita akan bisa menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Keterangan dari soal di atas, tolong segera dikerjakan biar pekerjaan kalian tidak semakin menumpuk. Soal di atas dikerjakan di kertas atau di buku tugas. Nanti hari Rabu, maksimal hari Sabtu, pekerjaan kalian dikumpulkan di sekolah, tidak diupload. Ya, dikumpulkan di sekolah. Jangan lupa belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa untuk hari Rabu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri materi kali ini. Jangan lupa berdoa semoga ilmu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.